aja ya, walaupun baru 4. Mbak Novi, NIS-nya berapa? Mbak Novi Indasari ya, NIS 56. Oke, kita mulai ya. Hari ini pertemuan yang ketiga. Malam ini rencananya insya Allah kita akan belajar yaitu membaca isi tabel atau grafik, kemudian kita menyusun teks pidato. Halo Mbak Jasmine nomor absennya berapa ya? Nomor NIS-nya. Mbak Jasmine nomor 60. Oke. Hari ini kita akan bagaimana caranya membaca tabel atau grafik. Kita akan belajar itu hari ini. Semuanya dibuka bukunya, modulnya halaman 68. Oh iya, nggak apa-apa. Sambil mengumpulkan nyawa baru bangun, dibuka modulnya halaman 68, atau mungkin sambil layah-layah juga nggak apa-apa, yang penting tetap dengerin, tetap konsentrasi. Halaman 68-69. Nah, di sini dijelaskan bahwa ada 3 langkah cara membaca tabel atau grafik. Yang pertama adalah membaca judul dari tabel atau grafik. Kenapa kita harus membaca judulnya? Karena hal ini pertama kali yang kita lakukan. Dan hal ini akan mengarahkan pola pikir kita dan memberi gambaran tentang isi atau tabel atau grafik itu. Contohnya di halaman 69 ini ada tabel, yaitu jumlah transmigran umum dan transmigran swakarsa. Dan sudah dibagi-bagi tahun-tahunnya dari pelita 4. Kemudian langkah keduanya yaitu bacalah keterangan. Keterangannya itu yang ada di atas, di bawah, atau di samping. Misalkan ini, seperti, nah saya buka dulu. Nah, seperti di sini. Contohnya misalkan ada jenisnya. Oh, jadi transmigran ini dibagi menjadi 2 jenis, yaitu transmigran umum dan transmigran swakarsa. Kemudian di sini kita dapat lihat yaitu tahun-tahunnya. Jadi ini seperti periode pembagiannya. Kalau yang ini dari 1984 sampai 85, ini 85 sampai 86, dan begitu selanjutnya. Nah, ini yang harus kita ketahui. Jadi pertama kita baca tabelnya. Tabel ini sepertinya untuk apa ya? Oh, tabel ini yaitu kita ingin melakukan perbandingan berapa jumlah transmigran pada tahun 1984 sampai tahun 2000, di mana jenis transmigrannya dibagi menjadi 2, yaitu transmigran umum dan transmigran swakarsa. Kemudian dari 2 jenis ini setiap di breakdown lagi, dipisah-pisah lagi setiap tahunnya. Nah, itu yang pertama. Kemudian kita mengajukan pertanyaan. Misalkan,
kejadian itu kapan atau mungkin di mana. Dan tabel itu menggambarkan tentang apa? Oh, ternyata seberapa banyak atau mungkin berapa kemajuannya. Kalau berapa kemajuannya itu seperti membicarakan pertumbuhan, lalu kelompok mana. Nah, dalam kasus ini kita seperti bicara dua kelompok ya, kelompok yang transmigran umum, kemudian transmigran swakarsa. Lalu langkah terakhir yaitu membacakan tabel itu, membaca atau menginterpretasi tabel tersebut. Mbak Sonia, Mbak Sonia NIS 67, sebentar ya. Absen sekalian. Teman-temannya yang lain diajar sekalian juga ya. Soalnya hari ini kita ada 3 SKS, jadi materinya akan padat. Jadi kasihan kalau misalkan ketinggalan. Oke, kita lanjut. Oh ya, dibuka halaman 68-69. Nah, seperti yang saya bilang tadi, bagaimana cara mendeskripsikan atau menganalisis tabel ataupun grafik. Jadi sebuah tabel itu, dari sebuah tabel kita itu bisa tahu mana yang jumlah maksimum atau jumlah minimum, atau mungkin kita bisa melihat tingkat pertumbuhannya. Biasanya itu dilihat dari persentase, misalkan dari tahun 1988 sampai 1989 menuju ke tahun 2000 itu nanti peningkatan dari kelompok transmigran umum itu meningkat atau menurun. Kalau misalkan meningkat, seberapa banyak ataukah tetap. Nah, lalu kemudian perbandingan. Perbandingan itu seperti membandingkan. Misalkan pada tahun 8485 yang kolom pertama itu mana yang lebih banyak, kelompok mana yang lebih banyak, apakah kelompok transmigran umum ataukah kelompok transmigran swakarsa, ataupun mungkin bisa membandingkan antara transmigran umum di antara tahun 1984-85 dibandingkan dengan 1985-86. Mana yang lebih banyak, ataukah mengalami penurunan ataukah mengalami peningkatan. Nah, sekarang coba buat contohnya. Kita analisis beberapa contoh tabel atau grafik di bawah ini. Dibuka yang halaman 69 ya. Tes suara saya kedengaran ya? Oke. Coba dibuka yang halaman 69 ya. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara membaca tabel. Aduh Bu, masa tabel aja belajar caranya membaca? Oh, perlu. Karena dari tabel ini kita dapat menyingkat. Jadi daripada kita yang baca tulisan misalnya transmigran umum tahun segini angka segini, tahun segini angka segini. Jadi ini dipersingkat dan dimudahkan dengan cara dirangkum dalam tabel. Nah, begitupun juga sebaliknya, kalau misalkan sudah ada tabel yang tersedia, sekarang kita belajar bagaimana cara menganalisis atau menginterpretasi tabel tersebut. Nah, pertanyaan saya sekarang. Pada tahun 1985-1986, kelompok manakah yang melakukan transmigrasi lebih banyak? Oke, sekarang contohnya ya. Saya tulis di sini. Dari tahun 1985-86, kelompok manakah yang melakukan transmigrasi lebih banyak?
Oke, Mbak Novi menjawab transmigran yang umum. Kenapa transmigran yang umum? Coba kita lihat ya. Pertanyaan saya adalah dari tahun 1985 garis miring 86, transmigran manakah yang melakukan, kelompok manakah yang melakukan transmigrasi lebih banyak? 1985-86 itu yang ini ya. Nah, ini yang transmigran umum, 76.682 penduduk, lalu dibandingkan dengan transmigran swakarsa, yaitu 87.665. Berarti yang lebih banyak kan yang transmigran swakarsa. Ini kan. Nah, yang lebih banyak melakukan, jadi pada tahun 1985 garis miring 1986, kelompok yang lebih banyak melakukan transmigrasi adalah kelompok transmigran umum. Salah kan? Ikut yang lagi, yang atasnya transmigran, transmigran swakarsa. Kenapa? Karena transmigran umum 76.682, sedangkan transmigran swakarsa 87.665. Nah, berarti yang lebih banyak yang ini ya. Nah, sekarang saya mau tanya lagi. Dilihat dari jumlah total dari ke-6 perbandingan tahun tersebut, di tahun manakah penduduk melakukan transmigrasi paling banyak? Dilihat dari jumlah total di tahun berapakah Coba dilihat dari jumlah total. Ini kan ada perbandingan 6 tahun ya, 84 garis miring 85, 85 86, 86 87, 87 88, 889, 89 2000. Dari jumlah totalnya, dari jumlah total itu berarti jumlah penggabungan antara transmigran umum plus transmigran swakarsa. Yang ini ada yang ini ya, salah jumlah dia yang tahun 8485 ini. Dari jumlah total, manakah yang paling banyak? Marisanti Putri menjawab 1985-88. Nah, perbandingannya kan hanya 1 tahun 1 tahun. Coba diulangi lagi tuh 19. Coba diketik lagi, mungkin salah tulis ya. Yang betul jawabannya yang ini ya, kan dibandingin antara yang ini salah jumlah nih dia. Salah jumlah ya. Nah, ini dibandingkan antara jumlah yang di sini, kolom di sini, lalu kolom di sini, yang di sebelah sini.
Yang betul jawabannya yang ini ya, yang paling banyak, yaitu di mana jumlahnya 172.859 penduduk melakukan transmigrasi pada tahun 1986 garis miring 1987. Jadi jawabannya 1986 1987. Oke, itu ya jawabannya. Nah, sekarang itu kalau dari total. Sekarang pertanyaan saya, dari kelompok transmigran umum, pada tahun berapakah mereka melakukan transmigrasi paling banyak? Jadi, dilihat dari transmigran umum, pada tahun berapakah mereka melakukan transmigrasi yang paling banyak? Sekarang pertanyaannya yang transmigran umum ya. Nah, kalau transmigran umum berarti yang dibandingkan yang ini ya, yang baris yang atasnya ini. Nah, jawaban yang betul adalah kalau transmigran umum berarti yang ini, 76.682 transmigran umum melakukan transmigrasi. Itu yang paling banyak, yaitu di tahun 1985 garis miring 1986. Oke, nanti saya upload kok. Oh ya, Mbak Sutini absen dulu, saya hampir lupa. Mbak Oke, sekarang kalau yang dari transmigran Swakarsa, pada tahun berapakah mereka melakukan transmigrasi yang paling banyak? Kalau transmigran Swakarsa, oh ya, nggak apa-apa. Lanjut, yang baru datang dibuka halaman 69, 68, 69. Hari ini kita belajar bagaimana cara membaca tabel atau grafik. Oke, kalau dilihat dari transmigran Swakarsa, berarti kita lihat yang ini ya, yang sebelah sini. Nah, dapat dilihat bahwa sejumlah 140.813 penduduk melakukan transmigrasi dalam kelompok transmigran Swakarsa. Berarti paling banyak ini ya, tahun 1987, 1988. Itu yang paling banyak. Oke, Mbak Julia. Kemudian Mbak Naswa misinya berapa ya? Oke, kalau membaca tabel ini tadi masih ada yang bingung? Oke, paham ya. Kita lanjut membaca yang tetap di halaman 69, tapi yang ke bawahnya. Sekarang bukan tabel lagi, tapi kita belajar membaca grafik. Nah, tadi masih ingat nggak? Apa langkah pertama yang harus kita lakukan ketika kita membaca tabel atau grafik? Ada yang masih ingat nggak? Apa langkah pertama yang harus dilakukan bila kita membaca tabel atau grafik?
Oke, masih ingat semua ya? Betul. Pertama membaca judul. Kita membaca judul karena hal ini akan mengarahkan pola pikir kita dan kita tahu yang mau diomongin sama tabel atau grafik ini apa sih. Jadi kita tahu. Jadi sekarang kita akan membaca grafik angkatan kerja di Indonesia berdasarkan tingkat pendidikannya. Dan survei ini atau grafik ini, data ini, diambil pada tahun 1989. Di sebelah kiri, yang ini ya, ada yang bawah ini kan ada tulisan persen. Oh ini, kelihatan nggak ya kalau misalkan saya ngewarnain gini kelihatan ya? Nah, di bawah ini kan ada tulisannya persen. Oh, oke. Persen, terus ini ada angka 0, 5, 10, 15, 20, 25, sampai 30. Kemudian, di yang bagian horizontal, kalau misalkan mendatar, itu horizontal ya namanya. Ke sini itu, ke sini. Nah, itu namanya horizontal. Dibagi menurut kategorinya, ada yang tidak sekolah, ada yang tidak tamat SD, kemudian tamat SD, tamat SLTP, tamat SMU, kemudian perguruan tinggi. Cara membacanya bagaimana? Nah, cara membacanya gini. Jadi gini. Dari tahun 1989, angkatan kerja di Indonesia ternyata 15%-nya terdiri dari tidak tamat. Nah, ini kenapa saya bisa baca 15%? Karena ini ya, garisnya di sini. Nah, ini. Nah, 15. Cara bacanya gitu. Bisa juga pakai namanya pie chart. Jadi chartnya itu bentuknya kayak kue yang dibagi-bagi. Pernah dengar nggak? Ada juga pie chart. Jadi bentuknya seperti kue terus nanti dibagi-bagi. Nanti kalau ada lain waktu mungkin bisa tanya yang ngajar ke keterampilan fungsional bagaimana caranya membuat tabel di Excel. Tapi hari ini kita belajar yang ada dulu ya, yang contohnya di sini dulu. Nanti kalau ada waktu, nanti saya kasih contohnya juga yang bagaimana kalau misalkan dalam bentuk yang lain-lain. Oke, itu kategori pertama 15%. Nah, kemudian yang tidak tamat SD itu terdiri dari 25%. Kemudian selanjutnya, nah sekarang saya mau tanya nih, yang tamat SD, kira-kira cara bacanya gimana ya? Berapa persen? Lalu yang kategori tamat SD, kurang lebih berapa persen? Oke, ada yang jawab 20, ada yang jawab 22, ada yang punya jawaban lain? Ini harusnya kalau di total, semua kategori ini, ke 6 kategori ini harusnya di total jadi 100%. Tapi entah kenapa ini kayaknya kepotong deh. Jadinya totalnya 90%. Oke, tapi ada yang bisa nebak nggak? Ini tamat SD kira-kira berapa ya? Nah, kalau menurut saya, jawabannya itu 21%. Karena dia di sebelah sini. Aduh, nggak bisa lurus nih. Sorry. Nah, nih.
dia lebih dari angka 20. Jadi paling enggak di angka antara 21 atau 22. Nah, tapi dilihat dari lebarnya ini, kalau 23 kan harusnya di tengah sini ya, pas di tengah. Berarti kurang dari 23 dong. Nah, jadi saya ambil amannya 21%. Nah, kemudian kalau yang tamat SLTP, kira-kira yang tamat SLTP ini berapa ya? 9, oke, betul. Ini gampang ya, kan dia mau ke angka 10, tapi dia belum mencapai. Berarti emang paling aman kita bilang 9. Ya, betul. Lalu kemudian ini, tamat SMU. Ada yang bisa nebak? Kelihatan ya ini, apa namanya, gambar yang saya upload ini? Oke, ada yang jawab 14%, ada yang punya jawaban lain? Oke, 14% lagi. Oke, menurut saya betul jawabannya 14% karena dia lebih dari 10 ya, dari angkanya lebih dari 10. Terus kalau di tengah-tengah ini kan berarti 13 kan, tapi dia juga lebih dari 13. Jadi menurut saya dia 14%. Lalu kemudian berapa persen dari angkatan kerja di Indonesia yang sudah perguruan tinggi? Oke, perguruan tinggi 6%. Nah, coba semua kategori ini dijumlah semua. Nah, harusnya jumlahnya kan 100%. Tapi ini saya pikir kayaknya kepotong deh, di sini ada satu kategori lagi mungkin. Harusnya jumlahnya 100%, tapi waktu saya jumlahkan, jumlahnya nggak 100%. Ada yang bisa jumlahin berapa persen semuanya? Coba dijumlahin. Ada yang pegang kalkulator nggak? Kayaknya nggak usah pakai kalkulator ya, angkanya gampang kok tuh. 15 tambah 25. Terus tamat SD tadi 21. Tamat SLTP tadi 9. Tamat SMU 14. Perguruan tinggi ini 6. Nah, saya jumlahnya 90. Harusnya biasanya kalau kita bikin persentase totalnya kan 100. Nah, nanti ada lagi tabel atau grafik yang ini saya gambar, kelihatan nggak? Yang bundar ini. Jadi misalkan kalau misalkan ada 50%, nanti ada garis di sini. Terus nanti ini ada warnanya apa gitu. Nah, kemudian kalau misalkan 10%, nanti ada gambarnya di sini. Terus nanti ada warnanya lain. Dan kalau 25%, berarti seperempatnya di sini. Nah, gambarnya lain. Nah, semua ini nanti di total 100%. Jadi, itulah macam-macam tabel atau grafik. Hari ini kita baru belajar dua ya. Yang pertama tabel, yang kedua grafik. Tadi itu bentuknya batang. Grafik batang. Nah, sekarang kalau misalkan dari grafik ini, kelihatan ya bisa dibandingkan. Sekarang kalau pertanyaannya saya gini. Manakah dari angkatan kerja di Indonesia itu pada tahun 1989, dari kelompok manakah yang menyumbang proporsi paling besar? Yang menyumbang proporsi paling besar, kira-kira yang mana ya? Dari angkatan kerja di Indonesia pada tahun 1989, kategori tingkat pendidikan manakah yang menyumbang proporsi paling besar? Ada yang jawab tidak tamat SD. Ada yang jawab SD. SD ini maksudnya tamat SD atau tidak tamat SD nih? Kan SD ada dua. Kalau tidak tamat SD itu maksudnya dia mungkin dia udah masuk SD, tapi mungkin waktu
kelas 3 atau kelas 4 SD misalkan dia putus sekolah, jadi statusnya tidak tamat SD. Tapi kalau tamat SD dia sudah lewat dari kelas 6 terus sudah ujian UNAS itu udah lulus, itu namanya tamat SD. Ada yang menjawab tamat SMU. Coba dilihat lagi. Manakah dari keenam kategori ini, keenam kategori tingkat pendidikan, manakah yang menyumbang proporsi paling besar di angkatan kerja di Indonesia tahun 1989? Oke, saya jawab ya. Yang paling besar adalah ini, yang 25%. Yaitu kategori tidak tamat SD. Jadi di mana dia mungkin udah sekolah, udah masuk SD, tapi dia belum sampai kelas 6, belum sampai lulus UNAS itu. Itu namanya tidak tamat SD. Kelihatan ya dari sini. Nah, itu tadi kalau sudah membandingkan yang paling banyak, paling sedikit, kayaknya udah nggak ada masalah ya. Di kedua jenis tabel dan grafik tadi nggak ada masalah ya kalau misalkan perbandingan atau mungkin mana yang lebih banyak atau mungkin mana yang paling sedikit kayak gitu. Oke. Nah, sekarang saya misalkan gini nih. Ternyata yang saya survei ada 100 orang. Misalkan yang saya survei ada 100 orang. Sekarang saya tanya, ada berapakah orang yang tidak tamat SD? Kalau pertanyaannya dari 100 orang yang saya survei, berapakah jumlah yang tidak tamat SD? Ini sedikit menyinggung pelajaran matematika ya, tapi sedikit aja. Cuman buat gambaran aja. Bisa nggak cara bacanya grafiknya? Oke, jawabannya gini ya. Berarti kan tidak tamat SD. Pertama kita lihat dulu kategorinya. Tidak tamat SD. Kemudian kita melihat berapa persen orang yang tidak tamat SD. Yaitu berapa persen nih? 25%. Berarti 25% dari 100 orang adalah 25 orang. Nah, sekarang kalau jadi ini kan persentase nih, kan ini tadi udah ada tulisannya nih, bawahnya kan ada persentase. Persentase dari total angka kerja di Indonesia. Jadi misalkan saya totalnya ini ada 100 orang. Ya, 25% kali 100, ya. Jadi ada 100 orang angkatan kerja nih contohnya. Biasanya kan jumlahnya pasti 100.000 berapa gitu kan. Cuman ini kan saya lebih simpelkan lagi jadi 100 orang. Nah, misalkan kalau pertanyaannya saya gini. Dari 100 orang ini, berapa orangkah yang sudah perguruan tinggi? Kalau misalkan pertanyaannya perguruan tinggi. Ayo, berapa? Berarti apa yang harus pertama dilakukan?
Yaitu kita cek dulu kolomnya. Kolomnya yang ini kan. Perguruan tinggi. Lalu kita lihat berapa persentasenya. Nah, tadi kan udah pada jawab benar nih. 6%. Berarti 6% dari 100 orang. Yaitu 6 orang. Ya, betul. Oke. Udah pada ini ya, udah pada ngerti semua. Nah, sekarang kalau pertanyaan ini saya rubah nih. Kalau misalkan bukan 100 orang, sekarang contohnya jadi 200 orang. Di 200 orang. Bentar, saya tulis dulu. Nah, ternyata total angkatan kerjanya ini semuanya 200 orang. Pertanyaan saya, berapakah jumlah orang yang tidak sekolah? Lalu, berapakah jumlah yang tidak sekolah? Dengan asumsi sekarang orang yang saya survei berjumlah 200 orang. Ayo, caranya masih sama, cuman angkanya aja yang saya sedikit rubah. Oke, udah ada yang jawab 30 orang. Ada yang punya jawaban lain? Oke, tetap 30 orang. Oke, langkahnya masih sama ya. Berarti kita lihat dulu. Tadi pertanyaannya apa? Tentang yang kategori tidak sekolah. Berarti dilihat dulu tidak sekolah ini. Nah, dilihat bahwa berapa persen orang yang tidak sekolah? Oh, ternyata 15%. Berarti 15% dari 200 orang. Jadi 15% dari 200 orang. Jadi jawabannya 30%. 30 orang. Nah, gampang ya. Berarti itu tadi caranya membaca grafik dengan model persentase. Ini modelnya persentase. Lihatnya di sebelah kiri sini ya. Ini ada percentage-nya. Yang bawah ini yang mendatar namanya kategorinya. Udah paham ya yang ini? Yang grafik. Oke. Nah, sekarang saya mau mengajarkan yang bagian ini nih. Nah, sekarang bagian yang tingkat pertumbuhan. Nah, ini kan tadi belum nih. Kalau maksimum, minimum udah kan. Perbandingan tadi sudah. Nah, sekarang yang tingkat pertumbuhan. Apa sih maksudnya tingkat pertumbuhan? Nah, itu membandingkan misalkan tahun depan, misalkan tahun yang ini nih, tahun 1985 garis miring 86 dibandingkan 1984, apakah transmigran umum ini menurun atau mengalami peningkatan? Nah, kalau misalkan sudah tahu mengalami penurunan atau peningkatan, langkah kedua yaitu menghitung berapa banyak. Nah, pertanyaan pertama, sekarang saya bandingkan dulu yang 8485 dibanding dengan 8586. Transmigran umumnya mengalami peningkatan atau penurunan? Coba dilihat dulu. Untuk transmigran umum 8485 dibandingkan dengan 8586, apakah mengalami peningkatan atau penurunan?
Oke, ada yang menjawab peningkatan. Peningkatan sebanyak, ada yang menjawab, Mbak Shanti menjawab peningkatan sebanyak 25.124 orang. Oke, caranya kan tinggal dikurangin aja kan, berarti kan 76.682 dikurangin yang sebelumnya 51.558. Nah, oke, itu kalau jumlahnya. Sekarang kalau pertanyaan saya meningkat berapa persen? Kalau pertanyaannya berapa persen? Kan biasanya pertanyaannya gini nih, misalkan jumlah penduduk tahun 2000 dibanding jumlah penduduk tahun 2001 telah meningkat sebanyak misalkan 12%. Biasanya kan kebanyakan gitu kan, pakai persen-persen. Nah, sekarang saya mau ngajarin nih, gimana caranya kalau baca tabel yang biasa ini, tapi lebih menarik. Jadi daripada bilangnya dari tahun 8485 ke 8586 penduduk transmigrasi umum meningkat sebanyak 25.124 orang. Kan lebih keren nih kalau misalkan meningkat titik-titik persen. Nah, kira-kira berapa persen nih? Gimana cara ngitungnya? Itu udah benar tadi. Caranya dikurangin dulu, kemudian diapain, ayo. Dulu udah pernah sempat belajar persen-persenan nggak? Nah, caranya selisihnya tadi ini 25.124 orang ini dibagi jumlah yang sebelumnya 51.558. Nah, itu nanti jawabannya berapa persen? Kalau dihitung peningkatannya sebanyak 48%. Ini soalnya angkanya ini nih, kegedean. Nah, sekarang gini deh. Kalau misalkan, sekarang angkanya aku rubah deh. Sebelumnya itu 200 orang. Nulis nggak bisa nih. 200 orang. Kemudian tahun berikutnya naik jadi 250 orang. Peningkatannya berapa persen nih? Nah, kalau ini caranya kan berarti 250 dikurangin 200, meningkat 50 orang. Tapi 50 orang ini berapa persen? Nah, kalau tanya persennya, 50 dibagi 200, yaitu 25%. Nah, malam ini saya memang nggak ngajarin matematika, cuman saya ngajarin bagaimana cara membacanya. Jadi misalkan selain cara membacanya, yang antara ini, misalkan menuju ini, dan yang ini, cara membacanya itu bisa dengan cara, meningkat sebanyak 48%. Berarti, cara baca gini, jadi transmigran umum pada tahun 1985-86 telah meningkat 48% dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, gitu nanti cara membacanya. Masih bingung soal cara membacanya? Ada yang masih bingung? Jadi tadi kita udah belajar ini ya, maksimal, minimal, mana yang paling besar, mana yang paling kecil. Lalu dibandingin lebih banyak yang
kategori A atau kategori B atau kategori A dalam tahun pertama atau mungkin tahun kedua. Kemudian kita udah lihat juga perbandingan ini dilihat dari peningkatan atau penurunan. Nah, kalau peningkatan kita belajar bukan cuma angka, tapi kita juga belajar tentang persentase. Jadi kita dapat wawasan baru nih, dapat ilmu baru. Jadi kalau caranya nanti membaca tabel bukan hanya meningkat 21.000 misalkan, tapi meningkat berapa persen. Nah, seperti itu. Oke, kalau paham, kita buka soal latihannya di halaman 77. Sekarang kita buka latihan soal. Halaman 77. Udah dibuka semua halaman 77. Yang nomor 4. Nah, ini nih gambarnya. Coba dilihat. Dari tabel di bawah ini, pertanyaan yang sesuai dengan tabel tersebut adalah, nah jadi kita membandingkan, yang pertama ada susu sapi, kemudian es krim, kemudian keju, dan yogurt. Keempat ini adalah merupakan ini ya apa? Produk olahan susu. Jadi pertama susu itu bisa diolah jadi apa sih? Bisa dibuat susu sapi biasa itu, kemudian dibuat es krim, atau mungkin ketiga yaitu menjadi keju, dan yang keempat menjadi yogurt. Dari setiap jenis olahan susu tersebut, nah sekarang dibandingkan, ada energi atau biasanya orang bilang kalori ya, lalu ada juga yang dibandingkan dengan protein dalam satuan gram. Manakah pernyataan yang sesuai dengan tabel tersebut? Ayo coba dijawab. Yang pertama, apakah kandungan kalori yang tertinggi pada es krim? Atau yang B, atau C, D, E? Coba dijawab itu. Yang nggak bawa buku, nggak ada alasan untuk nggak jawab loh, karena ini udah saya fotoin. Ayo. Ayo, apa jawabannya? Tes, suara saya kedengeran kan ya? Halo, tes. Ada yang jawab C? Ayo, sambil saya tunggu jawabannya, saya ngecek yang lainnya ya. Oke, Mbak Ria, izin ya. Oke, jawabannya ada yang jawab C lagi. Oke, Mbak Ayu jawab C. Kenapa enggak yang A? Kalau misalnya saya tanya, kenapa kok enggak jawabannya yang A? Kandungan kalori yang tertinggi itu pada es krim.
Nah, itu ya bisa ya terlihat kalau misalkan energi atau kalori yang tertinggi berarti harusnya tergandung pada keju, yaitu 328 kalori. Berarti yang A itu salah. Kemudian yang B, kandungan protein lebih tinggi daripada kandungan energi. Kelihatan ya bahwa protein kan angkanya cuma kecil tuh, 3,3, 4, 22, atau 3,2. Kemudian yang energi kan angkanya puluhan sampai ratusan. Berarti yang B itu salah ya. Karena yang tertinggi itu keju. Lalu yang C, kandungan gizi yang terendah terdapat pada yogurt. Benar nggak ini? Nah, kelihatannya benar ya. Lalu kita lihat nih yang D dulu. Kandungan gizi susu sapi lebih tinggi daripada keju. Salah dong. Kemudian kandungan gizi susu sapi seimbang dengan yogurt. Enggak ya, berarti yang nomor 4 jawabannya C. Kayaknya itu udah nggak ada masalah lah ya kalau membandingkan mana yang paling tinggi, mana yang paling rendah. Kalau nggak ada masalah kita lanjut ya nih. Yang ke nomor 5. Coba dilihat. Penjelasan berikut ini sesuai dengan isi tabel di atas adalah. Nah, apa nih ceritanya? Ceritanya si tabel ini menceritakan tentang apa nih? Nah, saya upload juga ya ini. Nah, tabel ini menceritakan tentang data pasien yang mengalami operasi katarak. Jadi mulai dari namanya, kemudian umur pasien tersebut berapa, kemudian jenis kelaminnya, itu tanggal masuk dan tanggal pulang ya, misalkan tanggal 27 Februari. Pulangnya tanggal 7 Maret. Berarti lamanya 8 hari. Nah, itu si kalsium. Nah, misalkan nih, kita mau lihat dari datanya yang nomor 3 itu, Bu Tuminah misalkan. Bu Tuminah berumur 78 tahun. Beliau masuk pada tanggal 2 April. Kemudian keluar atau pulang tanggal 10 April. Berapa lama durasinya? Durasi dia opname yaitu 8 hari. Penjelasan berikut yang sesuai dengan isi tabel di atas adalah jawab A. Ada yang punya jawaban lain mungkin? Kenapa kok jawabannya nggak yang D, delta? Kenapa kok nggak yang D? Kenapa kok nggak lama perawatan operasi katarak rata-rata 6 hari? Nah, kalau sekarang pertanyaannya saya balik nih. Emang cara ngitung rata-rata gimana? Ada yang tahu nggak? Kenapa kok semua jawab A? Apa nggak ada yang jawab D nih? Nah, yang betul memang betul jawabannya yang A. Penderita katarak umumnya berusia di atas 50 tahun. Bisa dilihat kan dari umurnya itu bahwa yang paling muda aja itu yang Pak Sukmono itu 50 tahun. Berarti kita bisa tarik kesimpulan kan kalau penderita katarak umumnya berusia di atas 50 tahun. Oke, itu jawabannya. Nah, sekarang pertanyaannya kayak gini nih. Kenapa kok nggak yang D? Kenapa kok nggak jawabannya lama perawatan operasi katarak rata-rata 6 hari? Memang cara ngitung rata-rata gimana? Karena rata-rata 6 hari cuma 1. Ada yang punya jawaban lain? Nah, jadi cara ngitung rata-rata itu gini. 8 ditambah 9 ditambah 8 tambah 7 tambah 8 tambah 7 tambah 6 tambah 9. Ini semua dijumlah terus dibagi 8. Itu caranya. Jadi ini penjumlahannya ada berapa dibagi 8. Itu rata-rata harinya. Nah, ini coba sekalian tuh. Dicoba dikit-dikit. 8 ditambah 9 ditambah 8 ditambah 7 terus tambah 8 tambah 7 tambah lagi 6 tambah 9
Totalnya kan 62. Terus dibagi jumlah pasiennya 8. Berarti rata-rata harinya 7,75 hari. Karena rata-rata lama perawatan 7,75 hari. Ada yang masih bermasalah soal cara ngitung rata-rata. Nah, itu sama kayak misalkan ngitung rata-rata raport. Kayak ngitung nilai kemarin itu. Ada yang masih bermasalah nggak? Nah, kayak aku belum rawat. Oke. Oke, kasih contoh nih, misalkan cara ngitung rata-rata tadi itu. Misalkan nilainya itu ada yang gini. Kayak tugas pertama, misalkan nih gampangnya. Tugas pertama nilainya 85. Kemudian tugas kedua nilainya 75. Tugas ketiga nilainya 70. Kemudian tugas yang keempat nilainya 90. Nah, berapa nih jadi nilai rapotnya? Kan saya kan nilai rapot kan tinggal tulis nilai akhir rapotnya jadi berapa nih. Nah, ini contohnya ngitung rata-rata tadi. Jadi 8 hari tambah 9 hari tambah 8 tambah 7 tambah 8 tambah 7 tambah 6 tambah 9. Lalu dibagi jumlahnya ini ada berapa? Ada 8 kan? Nah, itu caranya. Nah, sekarang nih contoh nih sekalian. Biar sekalian paham. Biar pahamnya nggak baca doang, tapi paham ngitungnya juga. Nah, sekarang nih, tugas pertama nilai 85, tugas kedua nilai 75, kemudian tugas ketiga tadi 70, tugas keempatnya 90. Nah, contoh, jadi rata-rata berapa nih? Ada yang jawab 80, ada yang punya jawaban lain? Nah, jawabannya yang benar ini ya, 80 ya, rata-rata 80. Kenapa Miss kok bisa 80? Caranya mah tinggal 85 tambah 75 tambah 70 tambah 90. Lalu dibagi 4. Nah, itu jawabannya rata-rata. Jadi kalau misalkan nanti ada tabel kayak gini, misalkan nih siswa A nilainya 85, siswa B nilainya 75, siswa C nilainya 70, siswa D nilainya 90. Kalau misalkan ada pilihan berapakah rata-rata nilai siswa di kelas, berarti jawabannya 80 gitu ya. Nanti jangan jawab nilainya 70. Kenapa? Karena yang jawab 70 cuma satu misalkan gitu. Karena nilai 70 cuma satu, bukan gitu ya jawabannya. Tapi dihitung. Nah, sama kayak tadi jawabannya nih. 8, 9, 8, 7, 8, 7, 6, 9. Kenapa kok lama operasi katarak nih? Jawabannya bukan 6 hari. Nah, dihitung. Karena tadi jawabannya 7, berapa tadi itu? 7,75. Gitu ya nanti jawabnya. Jangan jawabnya karena 6 hari cuma satu orang. Bukan gitu ya. Oke. Udah paham ya?
Masih ada yang bingung? Kalau nggak ada, kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Tapi yang soal baca tabel grafik ini udah oke. Oke, kalau misalkan udah paham, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu membaca atau di sini menyusun ya, menyusun teks pidato. Oh iya, nanti itu insya Allah sekitar tanggal, bukan sekitar sih, memang tanggal 8 Maret, kan ada pertemuan tatap muka nih di KDI. Seperti yang saya bilang kemarin, rencananya saya mau ambil nilai dari tugas yang kedua itu dari membaca, jadi menyusun dan membaca teks pidato. Kan tugas pertamanya udah nih, argumentasi kemarin, teks atau paragraf argumentasi. Nah, saya punya ide, nilai tugas yang kedua itu yaitu menyusun teks pidato. Kalau yang nggak hadir, saya maunya direkam. Kan kalau sekarang HP kan udah ada yang rekam suara tuh. Atau rekam video, terserah suara atau video, lalu kasihin ke saya. Karena kayaknya udah lebih dari 1 semester, tapi saya belum pernah ngambil nilai yang benar-benar apa ya, yang menunjukkan kalau body language-nya apa ya, gerak-gerak tubuhnya kalian waktu berbicara gitu loh. Waktu saya SMA itu saya ingat waktu itu saya pernah pidato, misalkan mau baca puisi atau bahkan wawancara, terus macam-macam seperti itu. Tapi udah 1 semester saya belum pernah yang ngeliat langsung gitu. Jadi saya ingin kali ini ngambil tugas yang kedua ini dengan cara membaca pidato gitu. Kalau yang nggak hadir, nah kalau hadir kan enak tuh, kalau misalnya langsung hadir di KDI waktu pertemuan itu kan enak tuh, langsung ketemu, langsung bisa dilihat teman-temannya. Kapan lagi coba ada kesempatan buat pidato sekaligus dapat nilai kan? Nah, tapi kalau emang yang berhalangan, mau nggak mau, kan memang saya harus cari nilainya kan. Nah, berarti buat entah direkam suaranya aja, terserah, atau dibuat videonya. Tuh. Terus nanti dikirimin ke email saya. Ya, sebelum kita bicarain yang itu, nanti kan persiapannya masih panjang nih, masih tanggal 8 Maret. Kita eh, baca dulu aja tentang pidato. Ini gimana sih cara bikin pidato itu apa? Apa aja langkah-langkahnya. Yang baru ini modulnya masih dipegang semua kan? Yang baru datang atau mungkin yang udah dari tadi modulnya belum ditinggalkan. Nah, coba dibuka halaman 97. Modul halaman 97. Oke, halo Mbak Kira Maya. Sebentar, saya Mbak Kira Maya nomor 65. Oke.